Yo, what's up guys? Di video kali ini kita akan ngebuat sebuah project. Jadi project ini bisa dimasukkan ke dalam portofolio kalian dan dari project ini bisa dipakai buat apply lamar kerja ya. Ini project ini tentang Python fundamental. Jadi apa yang udah kita buat di Python fundamental lalu kita akan membuat sebuah project. Ah, Jadi ini detailnya dulu ya, kita bahas dulu. Jadi kita akan ngebuat algoritma menggunakan function manual dari statistika deskriptif. Function manual, jadi kita nggak pakai fungsi yang udah ada bawaan dari Python, kita ngebuat fungsi tersebut secara manual gitu. Jadi ini benar-benar ngasah otak banget ya, membuat algoritma menggunakan function manual dari statistika deskriptif. Oke, kita lihat isi videonya. Jadi isi algoritma angka tersebut yang pertama tuh shortlist angka ascending, shortlist angka descending, nilai minimum dan indeks lokasi nilai minimum, nilai maksimum dan indeks lokasi nilai maksimum, modus, median, mean, key 1 atau kuartil 1, key 3 atau kuartil 3, dan yang terakhir outliers. Ini ada 10 algoritma berarti ya. Oke, short ascending itu berarti dia itu dimulai dari bawah gitu. Dimulai dari ascending itu berarti increase, dia naik dari berarti kalau misalnya kita ada 0, 2, 4, 6, 8, dia mulai dari 0, lanjut ke 2, lanjut ke 4, lanjut ke 6 dan lanjut ke 8. Mungkin mudah ya. Terus short descending itu turun. Jadi dia dari yang gede dulu kayak baru yang ke lebih kecil, lebih kecil, lebih kecil dan terkecil kayak gitu. Ah, ya kayak gitu. Lanjut, nilai minimum dan indeks lokasi nilai minimum. Nilai minimumnya itu di sini kan dari 1 sampai 6 itu satu ya. Dia indeksnya indeks ke 0, pastinya indeks paling awal kayak gitu. Terus nilai maksimum dan indeks lokasi nilai maksimum, dia nilai tertingginya di sini kan 6. Dia indeks lokasi nilai maksimumnya indeks ke 5 karena indexing di Python dimulai dari 0. Kayak gitu. Di sini nih lanjut, terus modus median sama mean. Kalau mean itu dia itu rata-ratanya ya, udah average-nya rata-ratanya dia dari beberapa angka di sini, terus median itu nilai tengahnya, middle-nya ada berapa. Terus modus, kalau median ini berarti dia itu bisa ditambahkan ditambahkan antar dua angka dan bisa juga sendiri gitu kan. Kalau di sini kan udah jelas nih modus mediannya di angka 6 gitu kan. Terus kalau modus dia tuh angka yang paling banyak muncul di sini ada 6, dia muncul 2 kali kayak gitu. Terus range kita nggak masuk ke range-nya. Terus ya median tadi udah dibahas, n+1 dibagi 2 kalau misalnya dia genap dia n+1 dibagi 2 kayak gitu. Terus kuartil. Jadi untuk membuat algoritma kuartil di sini ada beberapa penyesuaian ya. Ini adalah salah satu alasan saya ngebuat PowerPoint dulu. Jadi untuk kuartil 1, jadi kalau kuartil 2 itu kan sama dengan median ya. Kalau kuartil 2 gitu, kita ingat pelajaran statistika di SMP, SMA lah, kayak gitu. Kalau kuartil 1, dia itu kan ada dua kondisi nih. Jadi jika jumlah datanya di modulo 4 sama dengan 0, jadi semua bilangan, kalau misal di modulo 4 itu hasilnya ada 0, 1, 2, sama 3, kayak gitu ya. Eh, Misalkan nih, 4 di modulo 4 hasilnya berapa? 0, karena sisa hasil bagi 4 itu 0 gitu kan. Terus 5 di modulo 4 berapa? 1, soalnya 5 dibagi 4 sisa hasil baginya 1. Oke. 6 di modulo 4 hasilnya 2. Kenapa 2? Soalnya 6 dibagi 4 nyisa 2 kan kayak gitu. Terus 7 dibagi 4 hasilnya 3 kayak gitu. Jadi berulang terus ya kalau bilangannya di modulo 4.
Kalau 8 dibagi 4 jadi 0 lagi. Terus habis itu 9 jadi 1. 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3. Pokoknya setiap bilangan yang di modul 4 hasilnya 0, 1, 2, 3. Mungkin kecuali kalau bilangan itu negatif gitu ya. Oke, jadi yang pertama kita balik back to the topic. Jadi pertama, jika jumlah datanya di modulo 4 sama dengan 0 dan 1, jadi misalkan bilangan yang di modulo 4 sama dengan 0 dan 1, misalkan 4 dan 5 gitu kan. Jumlah datanya ada 4 sama atau ada 5 data gitu. Maka kuartil satunya sama dengan data K, K1 atau N per 4, N itu jumlah datanya dibagi 4, dikurang 1, ditambah jumlah data K1 dibagi 2, kayak gitu. Jadi data yang sebelum K1, kenapa dimulai K, K1 dikurang 1? Soalnya indexing itu dimulai dari angka 0 gitu. Jadi dia dikurang dulu gitu. Biar dia itu kan biasanya kalau misalnya kita nyari kuartil itu kan K1 ditambahin K1 plus 1 dibagi 2 gitu kan. Cuman kalau ini enggak, jadi dia K1 min 1 kalau di Python ya, ditambah K1 dibagi 2 kayak gitu. Mungkin cukup jelas ya, kalau misalnya ada yang di pada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar. Oke, lanjut. Nih, ini contoh satunya dia jumlah datanya ada 12 kan. 12 tuh kalau di modulo 4 sama dengan 0 gitu kan. 4 kali 3 12, 12 dikurangi 12, 0 habis. Modulo itu sisa hasil bagi gitu kan. Maka Q satunya sama dengan 1. Ini jumlah N dibagi 4 ya. 12 dibagi 4 kan jumlah angka ketiga gitu kan. 1 dikurangi 1 jadinya 1, terus ditambahin 2 dibagi 2 sama dengan 1,5 kayak gitu. Terus ini contoh keduanya, N-nya ada 13. 13 di modulo 4 sama dengan 1 dan hasilnya 1,5 juga. Ini Q satunya. Mungkin kalau misalnya kepengen eh, bingung gitu kan, kepengen tahu, bisa dicari di kalkulator online gitu ya. Nyari kuartil satu kayak gitu. Nah, lanjut nih. Sekarang kita masuk ke case yang kedua, kayak gitu. Jadi jika jumlah datanya di modulo 4 sama dengan 2 dan 3, misalkan nih di modulo 4 jumlah datanya itu ada berapa nih? Eh 6 sama 7 gitu. Kalau di sini contohnya itu ada 14 sama 15 gitu kan. 14 dibagi 4 kan 12, 14 dikurangi 12 sama dengan 2, sisa hasil baginya 2. Kalau ini sisa hasil baginya 3 kayak gitu. Maka dia langsung nih N per 4 kayak gitu. Jadi dia langsung nemu gitu. Langsung nemu. Dia di sini eh, datanya di N-nya itu sama dengan 2 gitu kan. 2 terus di sini Q satunya sama dengan 2 juga kayak gitu. Oke, lanjut kita ngebahas tentang kuartil 3. Jadi back to the topic lagi. Tujuan saya ngebuat video ini buat penyesuaian ini jadi biar nanti waktu mau menjelaskan algoritmanya lebih gampang gitu kan. Terus kita ke kuartil 3 ini. Q3 jadi sama kayak Q1 hampir sama. Jika jumlah data di modulo 4 sama dengan 0 sama 1, maka Q3-nya sama dengan 3 per 4 dikalikan N. Kayak gitu. Terus datanya data K3 min 1 ditambah data K3. Ini kenapa K3 min 1? Soalnya indexing dimulai dari angka 0 gitu kan. Jadi dia dikurang 1 dulu datanya. Ditambah data K3-nya berapa. K3-nya dihitung dari 3 per 4 dikalikan N. Terus contohnya ini
ada N-nya sama dengan 12 dimoduli 4 sama dengan 0, maka dia ditambahin gitu kan, sama dengan 7,5, Q3-nya di sini. Terus contoh duanya, datanya sama dengan 13 gitu kan. 13 dimoduli 4 sama dengan 1, berarti dia masuk ke dalam kondisi yang pertama gitu kan. Maka datanya 8 ditambahin 9 dibagi 2 sama dengan 8,5. Kayak gitu. Lanjut, ini kondisi yang kedua. Jika jumlah data di modul 4 sama dengan 2 dan 3, maka rumus yang digunakan itu N dibagi 4 aja gitu kan. Bukan, salah, 3N/4. Sorry, ini bukan N per 4, tapi 3N/4. Saya ada sedikit kesalahan di PowerPoint ini. Terus N itu jumlah data, langsung dilakukan indexing di sini. Contoh satu, dari data ini N-nya sama dengan 14, 14 dimodul 4 sama dengan 2, maka dia langsung ketemu 9 Q3-nya. Terus contoh keduanya, di sini N-nya sama dengan 15, 15 dimodul 4 sama dengan 3, maka Q3-nya 10. Oke, lanjut. Sekarang kita akan ngebahas tentang outliers ya. Jadi outliers ini data yang dia itu berada di bawah lower fence sama di atas upper fence. Nah, jadi IQR itu interquartile range. Tadi kan kita kan udah ngebahas tentang Q1 sama Q3 gitu kan. Ini Q1 median itu Q2, terus Q3 itu ya Q3 gitu kan. Terus Q3 dikurangi Q1 ini interquartile range ya, IQR. Nah, jadi rumus lower fence itu atau lower outliers. Ini lower outliers itu dia lower fence ya. Jadi Q1 dikurangi 1,5 dikalikan IQR. Kayak gitu. Jadi Q1 dikurangi 1,5 dikali IQR. Jadi 1,5 dikali IQR dika, dikurangi Q1. Kayak gitu. Jadi dia Q1 ini dikurangi 1,5 dikalikan IQR kayak gitu. Nah, terus kalau rumus rumus upper fence, dia Q3 ditambahin 1,5 dikalikan IQR kayak gitu. Maka bilangan yang berada di luar batas ini dinamakan outliers kayak gitu. Lanjut. Oke, sekarang kita akan langsung melakukan hands on ya. Langsung kita ngebuat codingannya. Jadi saya sengaja codingannya itu nggak saya upload nantinya nih di link channel YouTube saya. Tujuannya biar kalian semua ngikutin gitu kan. Jadi kalau misalnya diupload itu portofolionya jadi portofolio murahan gitu kan. Jadi ya gampang banget orang dapetin portofolio itu, dimasukin ke GitHub terus buat lamar-lamar kerja gitu. Jadi saya nggak kepengen kayak gitu. Saya kepengen kita semua ada usahanya juga gitu kan. Ya, kalau ada error mungkin bisa dicek lagi di videonya, atau mungkin bisa uh, di japri via grup dari bootcamp, channel YouTube Bootcamp Data Science gratis ini di Telegram kayak gitu. Oke, langsung saja kita buka Anaconda Prom, masuk ke directory D, kita masukin nih. Saya mau masuk di 16 project 1, saya copy, CD, klik kanan, enter, klik Jupyter Notebook. Jupyter Notebook. Oke, jadi mungkin videonya ini
karena algoritma yang dibuat banyak dan saya juga harus memberikan berbagai keterangannya, maka mungkin bisa lebih dari satu video gitu kan. Jadi ikutin terus aja. Kalau misalkan nanti ada yang eh, lang baru nonton di video kedua apa ketiga, bisa mulai dari video yang pertama ini. Oke, lanjut. Python 3. Ini saya buat dokumen baru ya. Dia judulnya Untitled. Saya buat eh project satu, membuat statistika, membuat function dari statistika deskriptif. Function dari statistika deskriptif. Oke, ini catatannya. Saya cut aja. Cut, Ctrl V. Jadi buat algoritma berisi angka, inputan minimal 10 angka gitu kan. Dia hanya menerima angka integer, gunakan return function, dan tidak menggunakan built-in function atau metode dari NumPy atau package lainnya gitu. Jadi saya bilang kan tadi menggunakan fungsi manual gitu kan. Dia menggunakan return function, dan dia hanya menerima integer, numerik atau integer. Oke, saya enter. Ups, salah. Jadikan markdown. Oke. Pertama saya buat variabel angka gitu. Saya buat variabel angka input, masukkan deret angka minimal 10 angka yang dipisahkan oleh spasi. Oke. Terus saya membuat variabel list angka. List angka. List angkanya nyatu aja ya, list angka sama dengan angka dot split. Jadi spasinya satu ya. Kalau spasinya lebih dia bisa error kayak gitu. Jadi saya kasih keterangan dulu. Fungsi split berguna untuk memisahkan satu angka dengan angka lain menggunakan spasi. Oke, terus saya buat list angka integer sama dengan list map. Map itu dia buat menjadikan list angka menjadi format integer gitu kan. Map integer list angka. Jadi map di sini berfungsi menjadikan list angka berisi format integer.
Map berfungsi menjadikan list angka dengan format integer. Jadi kan di sini kan kita tahu ya kalau misalnya dia langsung input, dia itu defaultnya itu string ya, kayak gitu. Jadi dia defaultnya string karena kita pengen ngejadiin di sini uh, hanya menerima numerik atau integer kayak gini. Kita cuma kepengen integer, maka kita menggunakan fungsi map. Jadi map di sini integer list angka gitu. Jadi dia menggabungkan list angka dan menjadikannya sebagai integer kayak gitu. Lanjut while len list angka integer kurang dari 10 angka sama dengan input deret angka kurang dari 10 mohon masukkan kembali. Mohon masukkan kembali deret angka yang benar. Pokoknya jumlah angkanya ini minimal 10 gitu ya. Deret angka yang benar. Oke, saya kasih tanda seru di sini. Terus list angka sama dengan angka dot split. Kita ngulang lagi ya codingannya. Jadi kalau misalnya dia nggak masuk, nggak nyampe 10 gitu kan, dia akan mengeksekusi codingan ini, cuman ketika dia masuk ke codingan ini, dia bakal nge-return ulang gitu kan. Nge-return ulang, terus kita langsung masuk ke inputan angkanya kayak gitu. Saya kasih keterangan di sini, langsung menyuruh kita untuk menampilkan angka. Langsung menyuruh kita untuk, ups, untuk menampilkan angka. Oke, terus ini kita copy aja, sama soalnya. Terus dia, nah, eh, misalkan dia udah nyampe 10 gitu kan, udah nyampe ke batas batas bawahnya gitu, 10 gitu. Nah, terus habis ini akan ditampilkan nih angka yang kita masukkan. Kita pakai print
F. Berikut ini list angka yang telah Anda input. Berikut ini adalah list angka yang telah Anda input. Ups. Anda input list angka integer. Oke, kita udah masukin pertama nih. Masukkan 10 deret angka, minimal 10 angka yang dimasukkan dipisahkan oleh spasi. Jadi saya masukkan 1, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, berikut ini list angka yang telah Anda input. Kayak gitu, lanjut. Kalau misalkan saya kurang dari 10 ya, misalkan saya masukinnya tuh satu, ups, satu, dua, tiga, empat, lima. Nah, dia langsung masukin menyuruh kita buat menampilkan angka lagi gitu kan. Nih seperti yang komentar yang saya buat nih. Langsung menyuruh kita untuk menampilkan angka lagi. Ya udah saya masukin aja satu, 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 dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, 10. Nah, kayak gini ya. Terus soal yang pertama, kita akan membuat algoritma sort ascending nih. Soal satu, algoritma sort ascending. Oke, kita buat def function, def ascending list. List ascending, kita buat variabel baru sama dengan list dot copy. Dot copy ini dia itu mengcopy parameter dari fungsi ke dalam variabel baru gitu kan. Mengcopy parameter dari fungsi ke dalam variabel baru. Nah, kenapa saya di sini banyak ngebuat keterangan tujuannya biar untuk mempermudah ya. Kalau misalnya ada ada yang bingung gitu atau kepengen ditanya kayak gitu, kepengen nanya kayak gitu. Nah, jadi tuh di sini itu kalau misalnya kepengen masukin algoritma ini ke dalam portofolio data science, mending keterangan-keterangannya itu nggak usah dibuat kayak gitu. Ya boleh sih bebas, bebas bisa dibuat bisa enggak gitu. Jadi buat mempersingkat waktu, jadi mungkin videonya bisa di skip-skip kalau misalnya saya lagi ngebuat keterangan kayak gitu atau ya ya terserah sih baiknya kayak gimana. Eh lalu for i in range len list ascending
for i in range satu ditambah i ditambahin satu sampai learn list ascending i ditambah satu learn list ascending. Jadi kenapa di sini i ditambahin satu gitu kan? Mungkin ada yang kepengen nanya gitu. Jadi startnya itu i ditambah satu karena untuk membedakan antara i dengan, oh sorry, ini for j. Ini untuk membedakan antara i dengan j kayak gitu kan. Jadi saya ngebuat dua looping sekaligus for i in range learn is ascending, list ascending sama for j in range i ditambahin satu sampai learn list ascending kayak gitu. Ini startnya i ditambah satu karena untuk membedakan antara i dengan j kayak gitu. If list ascending i lebih besar dari list ascending j, list ascending i, koma, list ascending j sama dengan list ascending j, koma, list ascending i kayak gitu. Jadi kalau misalkan list ascending i, oh sorry. Nah, jadi kalau misalkan list ascending i dia itu lebih besar daripada list ascending j, maka ditukar nih posisinya. Jadi i sama dengan j dan j sama dengan i. Tujuannya apa? Jadi j-nya itu mulai dari dulu kayak gitu. Oke, jika list ascending i lebih besar dari list ascending j, maka posisi mereka ditukar. Jadi itu sebenarnya tuh buat short ascending ini dia itu kan melakukan yang namanya perbandingan gitu kan, perbandingan antara, bukan perbandingan sih jatuhnya sih, membandingkan antara satu angka dengan angka setelahnya gitu. Jadi for i in range list ascending dia bakal dimulai dari indeks ke nol. Terus kalau ini dia bakal dimulai for j in range i tambah satu. Jadi dia dimulai dengan dia akan dibandingkan dengan satu angka setelahnya kayak gitu kan. Sampai learn list ascending kayak gitu. Terus
Jika list ascending ini dari I lebih besar daripada list ascending J, maka posisi mereka akan ditukar. Jadi list ascending I sama dengan J, J sama dengan I, kayak gitu. Terus ascending sama dengan list ascending. Return ascending. Oke, kita udah memberikan fungsi return di sini. Ascending sama dengan list ascending. Jadi list ascending ini kita buat ke dalam variabel, kita masukkan ke dalam variabel ascending, dan variabel ascendingnya ini kita return. Terus kita akan tampilkan nih fungsi ini gitu kan. Fungsi ini akan kita tampilkan. Caranya print f. Berikut adalah list angka yang telah disort secara ascending. List angka yang telah disort secara ascending. Ascending list angka integer. Terus kasih petik penutup. Di sini, nah, kasih ini dulu biar rapih. Oke. Jadi karena saya membuatnya tetap gitu kan, bentuknya tetap. Di awal saya inputannya dia bentuknya ini udah di sort secara ascending, udah tetap kayak gini, maka dia posisinya akan tetap ya. Coba kalau saya buat di atasnya itu 1, 2, 3, 2, 11, 9, 10, 2, 2, ups, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Oke, maka di sini maka 1, 2, 2, 2, 2, 3, 4, 10, 11, 5, 6 kayak gitu ya. Oke, soal nomor 2. Soal 2, sort descending. Algoritma kita membuat function dulu ya. Def descending list. Jadi isinya list ini nantinya dari list angka. List descending sama dengan list dot copy. Ups, hujan. Jadi mungkin suaranya agak kurang jelas ya. Nggak apa-apa. For i.
in range, in range, len, list, descending, for J, in range, I ditambahin 1, len, list, descending. If list descending I, kalau itu kan tadinya kalau yang di sini kan lebih besar gitu kan. Kalau di sini dia akan menjadi lebih kecil dari list descending I, list descending J, maka list descending I, koma, list descending J sama dengan list descending J, koma, list descending I. Kayak gini ya. Jadi jika list as jadi saya kasih keterangan jika list descending I lebih besar dari list descending J, maka posisi mereka ditukar. Jadi karena ditukar berarti J mulai duluan gitu kan. Oke, setelah ini descending, kita buat variabel baru sama dengan list descending return descending. Oke, berikut list angka yang telah di print di sort secara descending. Print berikut list angka yang telah di sort secara descending. Descending list angka integer.
Oke. Ups, kenapa ini? Oh, kurang F. Nah, kita ini, jadi dia di sini 56, 11, 10, 9, 4, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, dan akhirnya 1. Oke, lanjut soal nomor 3. Kita akan nomor 3 itu menentukan nilai minimum dan indeks lokasi nilai minimum. Def minimum list. Minimum, minimum, min, minimum sama dengan list indeks ke 0. Jadi indeks ke 0 ini dia itu tujuannya itu, oh iya, saya belum kasih keterangan. Soal 3 nilai minimum. Jadi saya kasih disclaimer dulu ya. Disclaimer, nilai minimum diambil bukan dari list ascending, tapi dari list awal. Kayak gitu. Bukan diambil dari list ascending maupun descending, tapi dari list awal. Kayak gini, jadi min minimum ini minum di sini menunjukkan list 0, list minum sama dengan list indeks ke 0 menunjukkan angka awal dari indeks ke 0 gitu kan. Jadi angka awal dianggap sebagai angka minimum awal, menunjukkan angka awal dari indeks ke 0 ke 0. Angka awal dianggap sebagai angka minimum awal. For E in list, if I kurang dari sama dengan min num, minimum number, jika I lebih kecil atau sama dengan nilainya dengan angka awal, maka angka I menjadi angka minimum.
Jika I lebih kecil atau sama dengan, ini kan lebih kecil atau sama dengan kan ya, sama dengan sama dengan nilainya dengan angka awal, maka I menjadi angka minimum. Kan di sini tuh ini ya, eh, if I kurang dari sama dengan minimum, kan di sini kan kita kan melakukan sebuah looping ya. Looping itu kan dia iterasi, jadi dia akan eh, mereturn, bukan mereturn ya, dia akan eh, menampilkan angka satu demi satu gitu kan. Jadi terus kalau misalkan jika I-nya itu lebih kecil atau sama dengan angka pertama gitu, atau nilainya sama dengan angka awal, maka dia menjadi angka list paling awal kayak gitu. Dia kan kata kuncinya kan kalau looping itu dia itu kan akan menjalankan perintah satu demi satu, dia akan mengeksekusi gitu kan dari listnya itu untuk satu bagian dari keseluruhan gitu. Nah, terus kalau misalnya dia itu lebih kecil atau sama dengan nilainya dengan angka awal, nah maka dianya itu bakal menjadi angka awal tersebut gitu. Maka I-nya itu menjadi angka minimum kayak gitu ya. Ini kunci algoritmanya di sini. Terus for J in range len list if list J sama dengan minimum number minum, maka indeks min sama dengan J. Jadi eh, jika indexing dari J sama dengan angka minimum yang ada, maka indeks angka minimum adalah J kayak gitu. Jika indexing pertama kan tadi kan kita kan udah ngebahas tentang angka ya. Terus ini kan oh sorry. Jadi dan indexing angka minimum kayak gitu. Jadi di sini jika indexing jika indexing dari list J sama dengan minimum, maka indeks angka minimum adalah J.
Nah, kita kan udah soal nomor 3 ini saya ulang ya. Jadi itu kita itu mencari nilai minimum dan indeks lokasi nilai minimum. Tadi saya sempat salah, saya cuma menuliskan nilai minimum doang gitu kan. Nah, berarti kan kalau misalnya kita nilai minimum dan indeks lokasi nilai minimum, berarti ada dua gitu kan. Makanya saya ngebuat dua loopingan kayak gitu. Tadi yang kedua nih, for J in range learn list, dari setiap loopingan, dari satu bagian dari panjang looping panjang angka listnya ini, jika list J sama dengan minimum, list indexing dari J, indexing list dari J sama dengan minimum, maka indeks min sama dengan J, kayak gitu ya. Nah, terus kita akan ngebuat return, return minimum sama, ups, indeks min sama min num, minimal number. Terus kita masukin fungsinya ini ke dalam variabel karena kita pakai return ya. Kalau karena kita pakai return, kita bisa masukin angkanya itu ke dalam variabel kayak gitu kan. Jadi returnnya ini dia itu berisi indeks, ups, keterangan berarti. Saya kasih komen, returnnya ini berupa indeks lokasi minimum, minimum, dan angka minimum. Kayak gitu. Terus dari fungsinya ini saya masukkan ke dalam variabel minimum val sama dengan minimum list angka integer. Nah, di sini kan saya membuat disclaimer ya. Jadi nilai minimum itu bukan dari nilai list ascending maupun descending, tapi dari list awal. Nah, list awalnya itu dia itu kan tadi pakai list angka integer ya. Kayak gitu. Terus print F, jangan lupa di awal nilai minimum, kan karena di sini returnnya ada dua, berarti hasil dari indexing ini, hasil dari variabelnya itu dia itu ada dua juga gitu kan. Nilai minimum berada di indeks ke minimum value ke nol, karena di awal tuh indeks dulu, karena di awal tuh indeks dulu, ya berarti dia akan mereturn indeksnya dulu, nah baru angkanya gitu ya. Dan dengan nilai minimum value ke satu, kayak gitu. Oke, nilai minimum berada di indeks ke nol dengan nilai satu, indeks ke nol dengan nilai satu. Nah, ini kan dia kan mulainya itu dari ini ya, dari satu, dan itu angka paling kecil. Jadi dia berada di indeks ke nol dengan
nilai satu. Ya mungkin sekian video dari saya, ini udah 1 jam. Jadi saya membatasi semua video saya maksimal 1 jam ya. Kalau kelebihan mungkin yang nonton juga pada males gitu. Oke, mungkin sekian. Terima kasih.